Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Qala al-musannif Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita jelaskan bahwa apabila perhiasan seseorang termasuk gelangnya yang begitu mencorong di surga, maka niscaya akan menghapus terangnya cahaya matahari. Kama tomasa dhau'us syams, sebagaimana terangnya matahari itu menghapus dhau'an nujum, terangnya rembulan. Wala yastati', dan tidak berkuasa apa al-aqlu al-basyariyu, akal manusia ini, mahma ittas'at madarikuhu wa afaqu al-ilmiyah, sebagaimana pengetahuan akalnya yang begitu luas, dia tidak berkuasa untuk apa? Ayatasawwara, untuk mengilustrasikan, membuat hakikatan, suatu hakikat, ma fi tilkad dar, sesuatu yang ada di desa akhirat. Ya, nyatanya min anwa'in ni'am, dari berbagai macam kenikmatan dia tidak bisa mengetahuinya. Wa mawaidil kiram, dan berbagai macam kemuliaan, wa lazzatin na'im, dan kelezatan dari kenikmatan itu. Sebagaimana kita mengetahui di kitab Qurratul Uyun atau Uqudul Jain Fathul Izar, itu inti daripada hubungan suami istri. Orang hubungan suami istri itu adalah ghayah la tudrak. Orang berjima itu dapatkan namanya ghayah la tudrak, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Apalagi nanti lazzatin naim, kita bisa menikmati buah-buahan, menikmati bidadari. Bidadari termasuk yang wanita. Itu kan tidak ada namanya ejakulasi dini, apalagi dan lain sebagainya. Tidak, kuatnya sepanjang masa. Tidak seperti di dunia, berbeda sekali. Lazzatin naim, belum nikmat melihat Allah. Wa mut'atin nazar, dan kenikmatan nikah. Nikah mut'ah itu versi orang Syiah ya. Mut'atin nazar, kenikmatan memandang ilal wajhil karim, pada zat yang maha mulia, walata'ifil ums, dan merasakan kelembutan bersenang-senang fi hadiratil quds, di hadirat Allah yang maha qudsi, maha suci. Bahwa kita harus meyakini akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah laisa fil jannah wala fi kharijiha. Allah laisa fil jannah, Allah tidak di dalam surga, wala fi kharijiha, dan tidak di luarnya. Karena Allah itu khaliq, sedangkan jannah, surga itu makhluqah, diciptakan Allah. Nar makhluqah, neraka itu diciptakan Allah. Jadi Allah tidak butuh masuk ke dalam surga, tidak butuh di luar surga. Allah tidak butuh dengan ruang, tempat, dan waktu. Tidak berkaitan dengan itu. Jadi memandang, bahkan dalam beberapa riwayat disebut fi kulli yaumil jum'ah, di setiap hari Jumat mereka ahlul jannah yang zuruna ila wajhillah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di setiap hari Jumat orang-orang penduduk surga itu memandang zat Allah. Ya, khusus dispesialkan hari Jumat di surga yang disamakan dengan hari di dunia. Al-yaum 'indallah, satu hari di sisi Allah, laisa ka ayyamina fi hadhihi dunya, tidak sama dengan hari kita di dunia. Ada satu ayat menyebut ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 hari. Satu hari akhirat sama dengan 1000 hari dunia. Ada yang 50.000 hari dunia. Jadi begitu jauh perbandingannya. Memandang zat Allah, kenikmatan yang luar biasa. Li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala nafa wujudal ilm al-kamil at-tam,
meniadakan eksistensi ilmu yang sempurna bihaqiqati ma fi dzalikal maqam, atas hakikat daripada tempat tersebut. Di surga bagaimananya itu jawabannya wallahu a'lam bishawab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman faqala azza wa jalla fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lam, maka tidaklah akan mengetahui siapa nafsun, seseorang, ma ukhfiya lahum, yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, dari kenikmatan melihat disembunyikan. Ini ayat diperjelas wa hadza huwa alladhi asyara ilaihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh baginda Rasulullah fima yarwihinna Rabbul Izzah, yang disebut namanya hadis qudsi jalla jalaluh, a'dadtu, saya menyiapkan li'ibadiya shalihin, bagi hamba-hamba saya yang salih, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak didengar oleh telinga, wala khatara, atau boleh dibaca wala khatarun ala qalbi basharin, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Walaupun kita ketahui bersama di surga itu ada namanya tajri min tahtihal anhar, ya, ada fawakih wa kawa'ib atsraba wa ka'san bihaqa wa ikhwatiha dan lain sebagainya. Itu semua hanya ilustrasi yang memang benar nanti ada di sana, tapi hakikatnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan semua kenikmatan di surga adalah kecil. Kenikmatan terbesar di surga adalah ru'yatullah, ya, memandang zat Allah, karena Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Memandang zat Allah adalah kenikmatan yang paling besar, tiada banding, begitu mahal. Yang perlu digarisbawahi telah disampaikan tadi, Allah bukan di dalam atau di luar surga. Bagaimana mandangnya bila kaif, tanpa kita mengemukakan bagaimana. Yang jelas akan melihat. Golongan Mu'tazilah menolak ru'yatullah, memandang zat Allah. Golongan ahlu sunnah meyakini kita nanti akan melihat Allah. Man arada liqa Allah aradallahu liqa'ah. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun juga ingin berjumpa dengan dirinya. Wa man lam yurid liqa Allah, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin berjumpa dengan dirinya. Sehingga cukuplah di akhir suratul Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya hendaklah dia beramal saleh. Termasuk kita berpuasa ini beramal saleh karena kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sampai kita syirik pada Allah. Syirik akidah, ya, syirik baik definisi zahir maupun definisi batin. Ya, hati-hati, kita harus menjaga diri kita dari mensyirikkan Allah, mimma na'lam wa mimma la na'lam, dari sesuatu yang kita ketahui dan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika mimma na'lam wa mimma la na'lam. Itu doa ini diajarkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui Aba Yazid Al-Bustami rahimahullah, nama aslinya adalah Taifur bin Isa. Beliau menjelaskan dalam syatuhat itu puncak. Beliau berzikir sampai tidak mengenal dunia. Beliau bukan berkata subhanallah, bukan, tapi beliau berkata subhani. Bagaimana perkataannya? Subhani, maha suci saya. Kenapa tidak? Karena dia meyakini ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam hati saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nafasnya, setiap perilakunya Allah. Sampai dikatakan oleh Kiai Haji Jamaluddin Ahmad dari Jombang itu, beliau menyampaikan riwayat hadis bahwa afdalul a'mal hifdzul anfas.
Afdalul a'mal, amal yang paling afdal adalah hifdzul anfas, menjaga nafas jangan sampai ghaflah, lupa, lalai kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita ditakdirkan untuk berjumpa Allah fi hadhihi dunya wa fil jannatil firdausil a'la, di dunia ini dan di surga firdaus a'la bersama Nabi Mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.